Bagian 7. Aku. Takut, sedih, malu. Itu, baik dengan jiwaku. Oleh Horatio Spafford. Diterbitkan pada 1876. Saat kedamaian, seperti sungai, menghampiriku. Saat duka bagai ombak laut bergulung. Apapun nasibku, engkau telah mengajariku untuk mengatakannya. Baiklah, baiklah dengan jiwaku. Menahan diri. Baiklah, baiklah, dengan jiwaku, dengan jiwaku. Baiklah, baiklah dengan jiwaku. Meski setan harus menghajar, meski cobaan harus datang. Biarlah kepastian yang diberkati ini mengendalikan bahwa Kristus telah memperhatikan keadaanku yang tak berdaya dan telah menumpahkan darahnya sendiri demi jiwaku, menahan diri. Dosaku, oh nikmatnya pemikiran mulia ini, dosa saya, bukan sebagian tapi keseluruhan, telah dipaku pada salibnya, dan aku tidak memikulnya lagi. Puji Tuhan, hai jiwaku. Menahan diri. Bagi saya, baik itu Kristus untuk hidup. Jika sungai Yordan di atasku bergulung, tak ada rasa sakit yang akan menjadi milikku, karena dalam kematian maupun dalam hidup, kau akan membisikkan kedamaian pada jiwaku, menahan diri. Dan Tuhan mempercepat hari ketika iman akan terlihat. Awan digulung kembali seperti gulungan. Trompet akan bergema, dan Tuhan akan turun. Meskipun demikian, jiwaku baik-baik saja. Menahan diri. Bab 35. Mengatasi ketakutan. Saya hanya bisa membayangkan tingkat ketakutan yang Anda alami saat ini. Saya tahu bahwa orang-orang yang Anda sayangi telah menghilang karena mereka diangkat. Saya juga tahu bahwa orang-orang yang Anda sayangi meninggal akibat insiden yang terjadi saat pengangkatan terjadi. Insiden seperti tabrakan kendaraan, kecelakaan pesawat, kerusuhan, dan penjarahan. Saya yakin Anda takut dengan masa depan. Bagaimana Anda akan menghasilkan uang? Apa yang akan Anda makan? Di mana Anda akan tinggal? Dan bahkan, apakah Anda akan bertahan hidup melalui hal ini? Yang penting untuk Anda ketahui adalah Tuhan mengetahui semua yang Anda alami. Ingatlah selalu bahwa Dia mencintaimu. Betapa berharganya kasih sayang-Mu Tuhan. Anak-anak manusia berlindung di bawah naungan sayap-Mu. Mazmur 36:7. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Melalui hal ini kasih Allah dinyatakan dalam diri kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia agar kita dapat hidup melalui Dia. Inilah kasih, bukan karena kita mengasihi Allah, melainkan bahwa Ia mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai kurban pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yohanes pertama 4:8-10. Jika Anda menyerahkan keselamatan Anda ke dalam tangan Yesus yang tertusuk paku, maka Anda adalah anak Tuhan. Masa depan kekal Anda terjamin, dan tidak ada yang dapat merenggutnya atau bahkan merusaknya. Jangan lupa siapa Anda. Carilah Tuhan, maka Dia akan menjadi surga bagimu. Alkitab memberitahu kita bahwa rasa takut akan dikalahkan ketika kita memahami kasih Tuhan kepada kita. Anda tahu, Tuhan adalah cinta yang sempurna. Dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa dalam cinta yang sempurna, tidak ada rasa takut. Cinta yang telah disempurnakan adalah referensi kepada Tuhan yang hidup di dalam diri Anda. Tuhan tinggal di dalam diri Anda begitu Anda beriman kepada Yesus. Dengan demikian, kasih telah disempurnakan di antara kita, supaya kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman. Sebab sama seperti Dia, demikian pula kita di dunia ini. Tidak ada rasa takut dalam cinta. Namun cinta yang sempurna melenyapkan rasa takut, karena rasa takut mempunyai hukuman. Dia yang takut tidak menjadi sempurna dalam cinta. 1 Yohanes 4:17-18. Bapamu di surga, yang lebih besar dari apapun di bumi, atau bahkan di alam semesta, sedang menggendongmu di tangan kanannya. Yesuslah yang memberitahukan hal ini kepada kita. Apa yang mungkin merugikan Anda? Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikutiku. Aku memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebutnya dari tanganku. Bapakku yang telah memberikannya kepadaku lebih besar dari semuanya. Tak seorang pun mampu merebutnya dari tangan Bapakku. Aku dan Ayah adalah satu.
Yohanes 10:27-30. Apapun pandangan Anda tentang Tuhan, Dia lebih agung. Dia lebih besar dari tuhan palsu manapun termasuk setan. Dia yang ada di dalam kamu adalah referensi kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Sebab aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan kita di atas segala Allah. Mazmur 135:5. Kamu berasal dari Tuhan, anak-anak kecil, dan kamu telah mengatasinya. Sebab lebih besarlah yang ada di dalam kamu daripada yang ada di dunia. Pertama Yohanes 4:4. Itulah yang harus Anda lindungi jika Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus Yesus. Siapa yang mungkin melawanmu? Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Roma 8:31. Mari kita perhatikan dua emosi yang menjadi akar rasa takut. Yang pertama adalah rasa sakit. Rasa sakit fisik dan rasa sakit emosional dialami karena kehilangan. Yesus menderita kesakitan fisik yang luar biasa bagi Anda ketika Dia dipukuli dan disalib karena dosa-dosa Anda. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Dia berdoa kepada Tuhan dan memintanya untuk menghilangkan beban ini darinya. Namun tidak ada jalan lain bagi Anda untuk diselamatkan, maka Yesus dengan rela dan senang hati menerima nasibnya. Setiap kali kita mengalami rasa sakit, hal itu seharusnya mengingatkan kita bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama. Itu adalah kesamaan yang kita miliki dengan Yesus. Rasa sakit Anda seharusnya membawa Anda lebih dekat kepada Yesus. Dia sepenuhnya memahami rasa sakit fisik Anda. Dalam ayat-ayat ini, kita belajar bahwa Yesus mengalami penderitaan dan dapat menolong kita jika kita juga mengalami penderitaan. Putranya adalah Yesus. Karena anak-anak Allah adalah manusia, terbuat dari daging dan darah, maka anak juga menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia dia bisa mati, dan hanya dengan mati dia bisa mematahkan kuasa iblis yang mempunyai kuasa maut. Hanya dengan cara ini dia dapat membebaskan semua orang yang telah menjalani kehidupan mereka sebagai budak dari rasa takut akan kematian. Karena dia sendiri telah melalui penderitaan dan ujian, dia sanggup menolong kita ketika kita sedang diuji. Ibrani 2:14-15, 18 terjemahan hidup baru. Yesus selalu bersamamu melalui semua itu. Begitulah cara Anda bisa bertahan. Karena Dia memikul salib itu demi Anda, dan Dia hidup di dalam diri Anda sebagai orang percaya. Rasul Paulus menggambarkan ketekunan yang saleh ini dalam ayat-ayat ini. Di segala sisi kita ditindas oleh masalah, namun kita tidak terjepit. Kami bingung, tapi tidak putus asa. Kita diburu, namun tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita dirobohkan, namun kita tidak hancur. Melalui penderitaan, tubuh kita terus mengambil bagian dalam kematian Yesus, sehingga kehidupan Yesus juga dapat terlihat dalam tubuh kita. Korintus kedua 4, 8-10 terjemahan hidup baru. Yesus juga memahami rasa sakit emosional Anda. Dia tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang Dia sayangi. Ketika temannya Lazarus meninggal, Yesus menangis. Dia menangis bahkan mengetahui Dia akan membangkitkan dia dari kematian dan melihatnya lagi. Yesus juga menangisi kota Yerusalem ketika Ia memasukinya dengan menunggangi seekor keledai hanya beberapa hari sebelum Ia disalib. Kemudian ingatlah bahwa Yesus begitu tertekan secara emosional mengenai salib sehingga Dia berpeluh darah sebelum Dia ditangkap. Yesus sangat akrab dengan rasa sakit Anda. Yesus menjalani hidup sepenuhnya sebagai manusia dan mengalami setiap perasaan dan godaan yang kita lakukan. Dia mengerti. Karena mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus, Anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan dosa kita. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan imam besar yang dalam segala hal telah dicobai seperti kita, namun tidak berbuat dosa. Ibrani 4:14-15. Jika Anda telah memilih untuk beriman kepada Yesus dan sekarang Anda takut akan apa yang mungkin terjadi pada diri Anda, Petrus mengatakan Anda harus bersukacita. Saya tahu itu terdengar sangat gila, tapi itu karena Tuhan mendapat kemuliaan jika Anda menderita karena percaya kepada Yesus. Anda memiliki harta dan pahala yang menunggu Anda di surga karena bertahan lama. Dan pikirkan berapa banyak orang yang dapat diselamatkan melalui kesaksian Anda. Bergembiralah. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Janganlah kamu heran terhadap api cobaan yang datang kepadamu untuk menguji kamu, seolah-olah ada sesuatu yang aneh menimpa kamu. Tetapi karena kamu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, bersukacitalah, karena pada saat kemuliaannya dinyatakan kamu juga dapat bersukacita dengan sukacita yang meluap-luap. Jika Anda dihina karena nama Kristus, Anda diberkati, sebab roh kemuliaan dan roh Allah ada padamu. Dia dihujat oleh mereka, tetapi dia dimuliakan oleh kamu. Tetapi jika ada di antara kamu yang menderita karena menjadi seorang Kristen, janganlah dia merasa malu. Tetapi biarkan dia memuliakan Tuhan dalam hal ini. Pertama, Petrus 4, 12-14, 16. Rasa sakit memenuhi tujuan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dia ingin Anda memiliki hubungan dekat dengan Yesus, dan itu akan membuat Anda tertarik kepadanya. Rasa sakit yang Anda alami di tubuh duniawi Anda hanyalah sementara. Jika Anda beriman, suatu saat Anda akan mendapatkan tubuh baru yang mulia dan bebas dari rasa sakit. Jika tubuh fisik Anda tidak memiliki rasa sakit atau keterbatasan, Anda tidak akan menantikan tubuh Anda yang baru, kekal, dan abadi. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat bahwa di surga tidak ada lagi kematian, tangisan, atau kesakitan. Aku mendengar suara nyaring dari surga berkata, "Lihatlah, tempat tinggal Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka. Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kematian tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi duka, tangisan, kesakitan, dan sebagainya. Hal-hal pertama telah berlalu." Wahyu 21, 3-4. Jika Anda beriman, Anda sudah menjadi warga surga. Artinya Anda akan mendapatkan tubuh yang layak masuk surga, tubuh yang abadi dan seperti tubuh Yesus yang dimuliakan. Dalam ayat ini, kewarganegaraan kita mengacu pada orang-orang yang beriman. Karena kewarganegaraan kita adalah di surga, dan dari sana juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Filipi 3, 20-21. Semakin engkau merindukan hal-hal kekal seperti Tuhan, Yesus, surga, dan tubuh barumu, engkau jadinya semakin benar dan murni. Semakin Anda memancarkan Yesus dan kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar Anda. Yohanes, murid Yesus, menggambarkan hal itu dalam ayat-ayat ini. Saudara-saudaraku, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Belum terungkap kita akan menjadi apa. Tetapi kita tahu bahwa ketika Dia dinyatakan, kita akan menjadi seperti Dia. Atau kita akan melihatnya apa adanya. Setiap orang yang mempunyai pengharapan ini menyucikan dirinya sendiri, sama seperti Dia suci. Pertama Yohanes 3, 2-3. Rasul Paulus menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang di atas, surgawi, dan bukan pada hal-hal duniawi. Jika kemudian kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Fokuskan pikiranmu pada hal-hal yang di atas, bukan pada hal-hal yang ada di bumi, sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Karena itu matilah anggota-anggotamu yang ada di bumi, percabulan, kecemaran, nafsu bejat, keinginan jahat, dan ketamakan yang merupakan penyembahan berhala. Oleh karena hal-hal inilah, maka murka Allah menimpa anak-anak durhaka. Kenakan manusia baru yang diperbarui pengetahuannya menurut gambar penciptanya. Kolose 3, 1-3, 5-6, 10. Tujuan lain dari kesakitan adalah untuk merendahkan hati kita dan membiarkan kekuatan dan kemuliaan Tuhan bersinar melalui kelemahan kita. Rasul Paulus menulis tentang rasa sakit fisik yang dialaminya, menyebutnya sebagai duri dalam dagingnya. Dia meminta Tuhan untuk menghilangkan rasa sakitnya, dan Tuhan menjawab tidak dengan penuh kasih. Anda tahu, duri Paulus membantunya tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Kekuatan dan kuasa Tuhan bersinar melalui kelemahan daging Paulus. Jika Paulus tidak mengalami rasa sakit itu, dia akan menjadi orang yang sombong dan percaya diri. Rasa sakitmu menghalangimu untuk berbuat dosa dan berpaling dari Tuhan. Karena wahyu yang begitu besar, agar aku tidak meninggikan diri secara berlebihan, maka aku diberikan sebuah duri dalam daging, yaitu utusan setan untuk menyiksaku, agar aku tidak meninggikan diri secara berlebihan.
Mengenai hal ini, aku memohon kepada Tuhan 3 kali agar hal itu menjauh dariku. Dia bersabda kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati aku lebih suka bermegah atas kelemahan-kelemahanku, agar kuasa Kristus dapat ada padaku. Karena itu aku senang dalam kelemahan, dalam luka-luka, dalam kebutuhan, dalam penganiayaan, dan dalam kesusahan, demi Kristus. Karena ketika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12, 7-10. Sekarang mari kita lihat emosi kedua yang menjadi akar dari rasa takut, yaitu kematian. Kematian hanyalah sesuatu yang perlu ditakuti jika Anda belum memiliki hubungan dengan Yesus. Jika Anda berdoa kepada Yesus karena Anda percaya Dia mati karena dosa-dosa Anda, dan Anda meminta pengampunan, maka Anda tidak perlu takut. Bagimu kematian hanyalah pintu menuju kebahagiaan selamanya. Sesaat setelah Anda meninggal, tahukah Anda apa yang terjadi? Alkitab memberitahu kita bahwa kita akan berada di surga, yaitu surga. Di sanalah Yesus tinggal. Saya yakin hal pertama yang akan Dia lakukan saat melihat Anda adalah memeluk Anda erat-erat. Apa yang perlu ditakutkan dalam hal itu? Inilah janji Yesus tentang surga kepada penjahat yang disalib di sebelahnya ketika dia beriman kepada Yesus. Salah satu penjahat yang digantung menghinanya dengan mengatakan, "Jika kamu adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami." Tetapi yang lain menjawab dan menegurnya dengan berkata, "Apakah kamu tidak takut akan Tuhan, padahal kamu berada di bawah hukuman yang sama? Dan kami memang adil, karena kami menerima balasan setimpal atas perbuatan kami. Namun orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah aku ketika kamu datang ke kerajaan-Mu." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini kamu akan bersamaku di surga." Lukas 23, 39-43. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kematian karena jauh lebih baik bersama Yesus. Paulus membagikan kebenaran ini dalam ayat-ayat ini. Rumah duniawi tenda kami adalah referensi untuk tubuh Anda. Sebab kita tahu, jika rumah kemah kita yang di dunia ini dirobohkan, maka kita mempunyai sebuah bangunan dari Allah, sebuah rumah yang bukan buatan tangan, yang kekal di surga. Sebab sesungguhnya kita yang ada di dalam kemah ini mengeluh karena terbebani, bukan karena kita ingin telanjang, tetapi karena kita ingin berpakaian, supaya apa yang fana dapat ditelan oleh kehidupan. Kita berani, kataku, dan lebih rela untuk menjauh dari tubuh kita dan berada di rumah bersama Tuhan. 2 Korintus 5, 1-4-8. Jangan takut mati. Ketika Yesus mati, Dia membebaskan Anda dari rasa takut itu. Itu karena Anda bisa yakin kemana Anda akan pergi ketika Anda meninggal. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda akan bersama Dia di surga. Dalam ayat-ayat ini kita belajar bahwa Yesus, Sang Anak, mematahkan kuasa maut. Karena anak-anak Allah adalah manusia, terbuat dari daging dan darah, maka anak juga menjadi daging dan darah. Karena hanya sebagai manusia Dia bisa mati. Dan hanya dengan mati Dia bisa mematahkan kuasa iblis yang mempunyai kuasa maut. Hanya dengan cara ini Dia dapat membebaskan semua orang yang telah menjalani kehidupan mereka sebagai budak dari rasa takut akan kematian. Karena Dia sendiri telah melalui penderitaan dan ujian, Dia sanggup menolong kita ketika kita sedang diuji. Ibrani 2, 14-15, 18 terjemahan hidup baru. Jika Anda takut dan khawatir tentang apa yang terjadi pada orang-orang yang hilang pada saat pengangkatan, tenanglah karena mengetahui bahwa mereka bersama Yesus di surga. Yesus menghibur kita dengan kebenaran dalam ayat-ayat ini. Jangan biarkan hatimu gelisah. Bertuhan, percayalah juga padaku. Di rumah Bapakku ada banyak rumah. Jika tidak demikian, aku pasti sudah memberitahumu. Aku akan menyiapkan tempat untukmu. Jika aku pergi dan menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan datang lagi dan menerima kamu di tempatku. Tetapi di mana saya berada, Anda mungkin juga berada di sana. Yohanes 14, 1-3. Alkitab penuh dengan orang-orang yang mengalami dan mengatasi rasa takut. Mari kita lihat beberapa dari mereka bersama-sama. Yosua, Gideon, Ester, dan murid-murid Yesus. Yosua memimpin bangsa Israel keluar dari padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian setelah kematian Musa. Di sepanjang kitab Yosua, ada tema jangan takut.
Bangsa Israel diperintahkan untuk menaklukkan tanah perjanjian dan membunuh semua penduduk yang fasik dan jahat. Banyak hal yang perlu mereka takuti karena sebagian dari orang-orang ini adalah raksasa. Anda mungkin tahu kisah Daud dan raksasa Goliat. Yosua harus berhadapan dengan para raksasa sebelum Daud melakukannya. Dalam ayat-ayat ini, orang-orang yang diutus Musa untuk mengintai tanah perjanjian memberinya laporan tentang para raksasa, Nefilim, anak-anak Enak. Inilah nama orang-orang yang diutus Musa untuk mengintai negeri itu. Musa menyebut Hosea, anak Nun Yosua. Mereka menceritakan kepadanya dan berkata, "Kami telah sampai di negeri tempat engkau mengutus kami. Sesungguhnya ia mengalir dengan susu dan madu, dan inilah buahnya." Tetapi orang-orang yang ikut bersamanya berkata, "Kami tidak sanggup melawan orang-orang itu. Fatau mereka lebih kuat dari kita." Mereka membawa berita buruk tentang negeri yang telah mereka intip kepada Bani Israel dengan mengatakan, "Negeri yang kami lewati untuk memata-matainya adalah negeri yang memakan habis penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di dalamnya adalah laki-laki yang bertubuh besar. Di sana kami melihat Nefilim, anak-anak Enak yang berasal dari Nefilim. Kita berada dalam pandangan kita sendiri seperti belalang, dan demikian pula kita berada dalam pandangan mereka." Bilangan 13, 16, 27, 31-33. Anda ingat Nefilim, keturunan malaikat jatuh yang telah kita ulas di bab sebelumnya. Mereka ada di tanah perjanjian, dan Yosua harus melawan mereka. Dalam ayat ini, anak-anak Tuhan mengacu pada malaikat yang jatuh. Pada masa itu, dan beberapa waktu setelahnya, orang-orang Nefili raksasa hidup di bumi. Karena setiap kali anak-anak Tuhan berhubungan seks dengan wanita, mereka melahirkan anak-anak yang menjadi pahlawan dan pejuang terkenal di zaman dahulu. Kejadian 6, 4 terjemahan hidup baru. Yosua terus-menerus diberitahu oleh Tuhan untuk tidak takut. Satu-satunya alasan adalah karena Tuhan menyertainya. Tuhanlah yang berperang, bukan Yosua atau bangsa Israel. Karena Tuhan bisa melakukan apa saja, mereka tidak perlu takut. Sama halnya denganmu saat ini. Jika Anda orang percaya, ingatlah bahwa Roh Kudus Tuhan tinggal di dalam diri Anda. Kuasa Tuhan tinggal di dalam Anda. Jangan takut. Dalam ayat-ayat ini, Musa adalah orang yang berbicara kepada Yosua dan orang Israel lainnya. Dengarlah, hai Israel. Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk masuk dan menduduki bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat darimu, kota-kota yang besar dan berkubu-kubu yang menjulang ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, Bani Enak, yang engkau kenal dan yang tentangnya telah engkau dengar berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi Bani Enak? Sebab itu ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu seperti api yang menghanguskan. Dia akan membinasakan mereka dan akan menurunkan mereka dari hadapanmu. Jadi engkau harus menghalau mereka dan membuat mereka binasa dengan segera, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadamu. Ulangan 9, 1-3. Dalam ayat-ayat ini, kita melihat Tuhan memerintahkan Yosua untuk menjadi kuat dan berani. Karena ini adalah sebuah perintah, Anda dapat melakukan hal yang sama. Tuhan telah memberi Anda kekuatan untuk melakukannya. Sekarang setelah kematian Musa, hamba Tuhan, Tuhan berbicara kepada Yosua bin Nun, hamba Musa katanya, Musa, hambaku, sudah mati. Maka sekarang bangkitlah, seberangi sungai Yordan ini, kamu dan seluruh bangsa ini, menuju tanah yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel. Tidak ada seorang pun yang mampu berdiri di hadapan Anda sepanjang hidup Anda. Sebagaimana aku bersama Musa, demikian pula aku akan bersamamu. Aku tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Bukankah aku sudah memerintahkanmu? Jadilah kuat dan berani. Jangan takut, jangan cemas, karena Tuhan, Allahmu, menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Yosua 1, 1-2, 5, 9. Anda dapat membaca lebih banyak tentang Yosua dan bagaimana dia terus-menerus mengatasi rasa takut dengan membaca Bilangan 13-14 dan 26-27, Ulangan 1-3 dan 31-34, dan seluruh kitab Yosua. Gideon adalah pahlawan lain dari Perjanjian Lama, sama seperti Yosua. Suatu hari seorang malaikat datang kepada Gideon dan memberitahunya bahwa dia adalah seorang pria perkasa yang gagah berani dan bahwa dia akan dengan berani menyingkirkan dewa-dewa palsu dan penyembahan berhala dari negeri itu. Namun Gideon sama sekali tidak perkasa atau berani.
Gideon sedang bersembunyi ketika malaikat mendatanginya. Jadi mengapa malaikat mengatakan dia berani padahal sebenarnya tidak? Karena malaikat itu tahu Gideon sungguh pemberani. Gideon hanya belum mengetahuinya. Malaikat itu mengetahuinya karena Gideon mempunyai kuasa Tuhan di sisinya. Sama seperti Gideon yang mendapat utusan yang mengatakan kepadanya bahwa dia benar-benar pemberani, Anda pun demikian. Jika Anda telah menerima Yesus sebagai penyelamat Anda, saya adalah utusan Anda yang memberitahu Anda bahwa Anda adalah seorang pejuang yang perkasa. Ingatlah siapa Bapamu, Tuhan yang Maha Esa. Ingatlah siapa Yesus, Panglima Tentara Tuhan. Tebak siapa yang termasuk dalam pasukan Tuhan? Orang-orang percaya. Sama seperti Gideon, Anda memang pria atau wanita Tuhan yang perkasa. Malaikat Tuhan datang dan duduk di bawah pohon ek yang ada di Ofra, milik Yoas, orang Abiezar itu. Putranya, Gideon, sedang memukul-mukul gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, Tuhan menyertai kamu, hai manusia perkasa yang gagah berani. Gideon berkata kepadanya, ya Tuanku, jika Tuhan menyertai kita, lalu mengapa semua ini terjadi pada kita? Di manakah semua perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan nenek moyang kita kepada kita, yang mengatakan, bukankah Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan telah membuang kita dan menyerahkan kita ke tangan Midian. Tuhan memandangnya dan berkata, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkan Israel dari tangan Midian. Bukankah aku sudah mengirimmu? Dia berkata kepadanya, ya Tuhan, bagaimana aku bisa menyelamatkan Israel? Sesungguhnya keluargaku adalah yang termiskin di Manasye, dan akulah yang terkecil di rumah ayahku. Tuhan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku akan menyertai kamu, dan kamu akan memukul orang Midian itu sebagai satu orang. Hakim 6, 11-16. Tuhan mengatakan kepada Gideon, hal yang sama seperti yang dia katakan kepada Yosua, aku akan menyertaimu kemanapun kamu pergi. Dalam ayat di bawah ini, kita melihat sekelompok orang yang melakukan hal-hal besar karena mereka memiliki iman. Melalui kelemahannya, mereka dijadikan kuat oleh Tuhan. Kekuatan Tuhan mampu tercurah melalui mereka. Apalagi yang harus saya katakan? Sebab waktuku akan habis jika aku bercerita tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi, yang karena iman menaklukkan kerajaan-kerajaan, melakukan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut singa, memadamkan kuasa api, lolos dari ujung pedang, menjadi kuat dari kelemahan, menjadi perkasa dalam peperangan, dan menyebabkan tentara asing melarikan diri. Ibrani 11, 32-34. Inilah ayat kitab suci tentang Yesus yang menjadi panglima tentara Allah. Yesus adalah pria yang ditemui Yosua sebelum pertempuran di Yerikho. Perhatikan bahwa Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan yang menjadi manusia, karena tanah tempat ia berdiri adalah suci. Ketika Yosua berada di dekat Yerikho, dia mengangkat matanya dan melihat. Dan lihatlah, seorang pria berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendatanginya dan berkata kepadanya, apakah kamu mendukung kami atau musuh kami? Dia berkata, tidak. Tetapi sekarang aku datang sebagai panglima pasukan Yahweh. Yosua tersungkur ke tanah, lalu menyembah dan bertanya kepadanya, apa yang Tuanku katakan kepada hambanya? Kata pangeran tentara Yahweh kepada Yosua, bukalah sandalmu, karena tempat di mana kamu berdiri adalah tempat suci. Yosua melakukannya. Yosua 5, 13-15. Ayat ini menggambarkan pasukan Yesus. Semua orang yang berada di surgalah yang kembali bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Itu adalah setiap orang yang diangkat atau orang-orang percaya yang dibangkitkan pada saat pengangkatan. Dan semua orang yang beriman kepada Yesus jugalah yang menjadi martir setelah pengangkatan. Anak domba adalah Yesus, istrinya dan tentaranya adalah orang-orang yang beriman. Marilah kita bersukacita dan bergembira, dan mari kita memuliakan Dia. Sebab hari perkawinan anak domba telah tiba, dan istrinya telah bersiap-siap. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni, sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih, dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Dia menghakimi dan berperang dengan adil.
Bala tentara di surga mengikuti dia dengan menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih murni dan halus. Di pakaiannya dan di pahanya tertulis nama, Raja di atas segala raja, dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19, 7-8, 11, 14, 16. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Gideon dan bagaimana dia menjadi seorang pria perkasa yang gagah berani dengan membaca Hakim-Hakim 6-8. Sekarang mari kita lihat Ester. Ester adalah seorang Israel yang dipilih oleh Raja Xerxes menjadi ratunya. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang harus ditakuti seorang ratu. Dalam kasus Ester, seorang pria jahat di istana raja berencana membunuh seluruh orang Israel, yaitu rakyatnya. Ketika dia mengetahui rencana jahat ini, dia harus mendekati raja dan memohon belas kasihan bagi rakyatnya. Masalahnya adalah tidak seorang pun boleh mendekati raja. Anda harus dipanggil untuk berbicara dengan raja. Jika kamu mendekati raja dan dia menolakmu, kamu akan dihukum mati. Ya, ini bahkan berlaku pada istrinya sang ratu. Dia takut mati sama sepertimu. Maka pergilah Hathach ke Mordekai, ke alun-alun kota yang terletak di depan gerbang raja. Mordekai memberitahunya tentang semua yang telah terjadi padanya dan jumlah persis uang yang Haman janjikan untuk dibayarkan ke kas raja untuk membinasakan orang-orang Yahudi. Dia juga memberinya salinan tulisan perintah yang diberikan di Susa untuk menghancurkan mereka, untuk menunjukkannya kepada Ester dan untuk menyatakannya kepadanya, dan untuk mendesaknya agar pergi menghadap raja, untuk mengajukan permohonan kepada dia dan mengajukan permohonan di hadapannya untuk bangsanya. Hathach datang dan menceritakan perkataan Mordekai kepada Ester. Kemudian Ester berbicara kepada Hathach dan memberinya pesan kepada Mordekai. Semua pegawai raja dan rakyat provinsi raja mengetahui bahwa siapapun, baik laki-laki atau perempuan, datang menghadap raja ke pelataran dalam tanpa dipanggil, hukumnya satu. Baginya, agar ia dihukum mati, kecuali orang-orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emasnya, agar ia tetap hidup. Saya belum dipanggil menghadap raja selama 30 hari ini. Ester 4, 6-11. Ester harus mengatasi ketakutannya dan mempertaruhkan nyawanya demi bangsanya. Dia mampu mengatasinya karena imannya kepada Tuhan. Dia percaya dia ditempatkan pada posisi ratu oleh Tuhan pada saat seperti ini untuk membantu menyelamatkan umatnya, untuk membantu menyelamatkan umat Tuhan. Mereka menceritakan perkataan Ester kepada Mordekai. Kemudian Mordekai meminta mereka untuk mengembalikan jawaban ini kepada Ester. Jangan berpikir bahwa kamu akan melarikan diri ke istana raja, seperti halnya semua orang Yahudi. Sebab jika sekarang kamu diam saja, maka pertolongan dan pembebasan akan datang kepada orang-orang Yahudi dari tempat lain. Tetapi kamu dan keluarga ayahmu akan binasa. Siapa yang tahu jika Anda belum datang ke kerajaan pada saat seperti ini? Ester 4, 12-14. Sebelum menghadap raja, dia berpuasa dan berdoa memohon kekuatan dan hikmat Tuhan, seperti yang dilakukan rekan-rekan Israelnya. Ketika Anda membutuhkan kekuatan Tuhan untuk mengatasi ketakutan Anda, lakukan apa yang Ester lakukan. Ingatlah bahwa Anda masih berada di bumi untuk suatu tujuan dan berdoa kepada Tuhan agar kekuatannya dapat mengatasinya. Kemudian Ester meminta mereka untuk menjawab Mordekai, "Pergilah. Kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan, dan berpuasalah untukku, dan jangan makan atau minum selama 3 hari, siang atau malam. Aku dan gadis-gadisku juga akan berpuasa dengan cara yang sama. Lalu aku akan menghadap raja, dan itu melanggar hukum. Dan jika aku binasa, aku binasa." Jadi Mordekai pergi dan melakukan sesuai dengan semua yang diperintahkan Ester kepadanya. Ester 4, 15-17. Ester mendapat kekuatan dari Tuhan ketika dia mendekati raja. Raja memberinya izin untuk berbicara. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian kerajaannya dan berdiri di pelataran dalam rumah raja, di sebelah rumah raja. Raja duduk di singgasana kerajaannya di rumah kerajaan, di samping pintu masuk rumah. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, ia mendapat kemurahan hati di hadapannya. Dan raja mengulurkan kepada Ester tongkat emas yang ada di tangannya. Maka Ester mendekat dan menyentuh bagian atas tongkat kerajaan itu. Ester 5, 1-2. Rencana jahat untuk membunuh seluruh orang Yahudi berhasil digagalkan. Semua karena Ester menaklukkan rasa takutnya. Orang-orang Yahudi menerima kebiasaan yang telah mereka mulai, seperti yang ditulis Mordekai kepada mereka.
Sebab Haman bin Hameda, orang Agag, musuh seluruh orang Yahudi, telah bersekongkol melawan orang Yahudi untuk membinasakan mereka, dan telah melemparkan pur, yaitu undi, untuk menghanguskan mereka dan membinasakan mereka. Namun ketika hal ini diketahui oleh raja, ia memerintahkan melalui surat bahwa rencana jahatnya yang telah ia rencanakan terhadap orang-orang Yahudi harus dibalas oleh dirinya sendiri, dan bahwa ia dan putra-putranya harus digantung di tiang gantungan. Ester 9, 23-25. Sama seperti Ester, Tuhan menciptakan kita masing-masing untuk suatu tujuan. Anda tertinggal karena suatu alasan. Anda masih punya waktu untuk mengenal Yesus dan beriman kepadanya. Jika Anda sudah menjadi orang percaya, maka Anda masih punya waktu untuk membagikan kabar baik kepada orang yang Anda sayangi. Rasul Paulus memberitahu kita dalam ayat-ayat ini bahwa kita sudah ditakdirkan. Di dalam Dia pula kita telah memperoleh warisan yang telah ditentukan sejak semula sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak-kehendaknya, agar kita yang mula-mula percaya kepada Kristus akan mendapat puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Efesus 1, 11-12 versi Raja Yakobus Baru. Sebab kita ini buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, agar kita dapat berjalan di dalamnya. Efesus 2, 10. Tuhan tidak akan mengeluarkan Anda dari planet ini sampai Anda memenuhi tujuan Anda. Dalam ayat ini, tertidur berarti meninggal. Kini ketika Daud telah melaksanakan tujuan Allah pada generasinya, dia tertidur. Dikuburkan bersama nenek moyangnya dan tubuhnya membusuk. Kisah Para Rasul 13, 36 versi Internasional Baru. Sampai hari itu tiba, ketahuilah bahwa Tuhan menyertai Anda, selalu melakukan pekerjaan baik di dalam Anda. Jika Anda beriman kepada Yesus, Dia menjadikan Anda semakin serupa dengan Yesus setiap hari. Dalam kitab suci ini, Dia yang memulai pekerjaan baik adalah Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1, 6. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Ester dan bagaimana dia bangkit untuk menggenapi tujuan Tuhan baginya dengan membaca kitab Ester di dalam Alkitab. Terakhir, mari kita lihat murid-murid Yesus. Ada peristiwa aneh yang terjadi pada Yesus dan murid-muridnya ketika mereka semua berada di perahu di Laut Galilea. Mereka sedang berlayar melintasi laut pada tengah malam ketika badai dahsyat menimpa mereka. Perahu diliputi gelombang air dan angin menderu. Para murid sangat ketakutan dan mengira mereka semua akan mati. Dalam ayat-ayat ini, dia naik ke perahu mengacu pada Yesus. Ketika dia naik ke perahu, murid-muridnya mengikutinya. Lihatlah, terjadilah badai yang dahsyat di laut, sehingga perahu tertutup gelombang. Tetapi dia tertidur. Para murid datang kepadanya dan membangunkannya sambil berkata, "Selamatkan kami, Tuhan, kami sekarat." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang beriman?" Lalu ia bangun dan menghardik angin dan danau itu, sehingga terjadilah ketenangan yang luar biasa. Orang-orang itu heran dan berkata, "Manusia macam apakah orang ini, sehingga angin dan laut pun taat kepadanya?" Matius 8, 23-27. Apa yang Yesus lakukan ketika para murid ketakutan dan panik? Dia sedang tidur di kapal. Ya, tidur nyenyak melewati semua hujan, angin, keributan, dan kepanikan. Sungguh menarik bahwa Yesus dapat tertidur melalui hal itu. Yang lebih membuat penasaran adalah apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya ketika mereka membangunkannya. Dia bertanya, mengapa mereka takut dan kemudian menegur mereka karena kurang percaya. Yesus kemudian menegur badai itu, dan badai itu pun berlalu. Mengapa Yesus menanyakan alasan mereka takut? Saya pikir itu akan sangat jelas. Yesus bertanya karena dia tidak melihat hal yang sama yang dilihat murid-muridnya. Anda tahu, para murid hanya melihat tubuh dan keadaan fisik mereka yang sementara. Yesus sedang melihat perspektif surgawi yang kekal, di mana tidak ada yang dapat mengancam mereka. Ketika rasa takut menguasai Anda, perspektif adalah kuncinya. Pertahankan sudut pandang surgawi dan ingatlah bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan bagi seorang anak Tuhan. Dalam ayat ini, Yesus sekali lagi mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka kurang percaya ketika mereka merasa takut. "Imanmu sangat kecil," kata Yesus. "Mengapa kamu meragukanku?" Matius 14, 31 terjemahan Hidup Baru.
Kita belajar bahwa iman berkaitan dengan kepercayaan. Para murid meragukan Yesus. Dan dalam ayat ini kita melihat Yesus menjelaskan lebih lanjut. Untuk menaklukkan rasa takut, Anda harus percaya. Tetapi Yesus, ketika mendengar pesan itu disampaikan, segera berkata kepada pemimpin sinagoga itu, "Jangan takut, percaya saja." Markus 5:36. Inilah contoh iman yang luar biasa. Seorang perwira Romawi datang kepada Yesus karena hambanya tersiksa dan sekarat. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan datang untuk menyembuhkannya, perwira itu menghentikannya dan mengatakan tidak perlu, katakan saja. Dia memiliki keyakinan bahwa Yesus akan melakukan apa yang dia katakan, bahwa Yesus tidak harus secara fisik berada di tempat hambanya berada untuk menyembuhkannya. Yesus bahkan takjub melihat betapa besarnya iman yang dimilikinya. Iman seperti inilah yang Anda perlukan untuk mengatasi rasa takut. Ketika dia tiba di Kapernaum, datanglah seorang perwira kepadanya, meminta pertolongannya, sambil berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah dalam keadaan lumpuh dan sangat tersiksa." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Perwira itu menjawab, "Tuan, saya tidak layak menerima engkau di bawah naungan saya. Katakan saja, dan hambaku akan sembuh, sebab aku juga seorang yang berada di bawah kekuasaan dan mempunyai tentara di bawahku. Saya katakan pada orang ini, pergilah, dan dia pun pergi. Adan beritahu yang lain, ayo, dan dia datang. Adan beritahu hambaku, lakukan ini, dan dia melakukannya." Ketika Yesus mendengarnya, ia terheran-heran dan berkata kepada orang-orang yang mengikuti mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah menemukan iman sebesar itu, bahkan di Israel sekalipun." Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, biarlah hal itu terjadi bagi Anda sesuai dengan apa yang Anda yakini." Hambanya disembuhkan pada saat itu juga. Matius 8:5-10-13. Tumbuhkan imanmu dengan mendekatkan diri pada Tuhan. Bacalah Alkitab Anda, berdoa, dan sembahlah Tuhan. Iman Anda adalah perlindungan dan pertahanan Anda terhadap ketakutan dan kejahatan. Dan sekarang, sama seperti Anda menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Anda harus terus mengikuti Dia. Biarkan akarmu tumbuh dalam dirinya, dan biarkan hidupmu dibangun di atasnya. Maka imanmu akan bertumbuh kuat terhadap kebenaran yang diajarkan kepadamu, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa syukur. Kolose 2:6-7 terjemahan hidup baru. Jika Anda belum datang kepada Yesus, lakukanlah hari ini. Keselamatan itulah yang menjauhkan Anda dari genggaman musuh. Itu juga merupakan ketopong Anda dalam perlengkapan senjata Allah, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci ini. Ini melindungi pikiran Anda dari kebohongan dan penipuan serta taktik ketakutan dari setan. Tetapi karena kita adalah bagian dari hari ini, marilah kita sadar, mengenakan pelindung dada iman dan kasih, dan sebagai helm, harapan keselamatan. 1 Tesalonika 5:8. Anda dapat membaca lebih lanjut tentang murid-murid Yesus dan bagaimana perspektif mereka berubah dengan membaca perjanjian baru di dalam Alkitab. Mulailah dengan kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian lanjutkan membaca perjanjian baru untuk melihat bagaimana mereka menaklukkan rasa takut dan mengikuti jejak Yesus dengan membagikan Injil. Setiap orang merasakan ketakutan dan kesakitan, serta mengalami tantangan dan kesulitan dalam hidup. Tuhan Bapakmu di surga mengetahui semua yang kamu alami. Di atas segalanya, ingatlah betapa Dia mencintaimu. Ingatlah bahwa Dia menempatkan Anda di tangan kanannya jika Anda seorang yang beriman. Tuhan tidak memberi Anda roh ketakutan. Roh yang ada di dalam dirimu adalah roh yang berkuasa. Karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi roh kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. 2 Timotius 1:7. Katakan kepada Tuhan apa yang Anda takuti, bantuan apa yang Anda butuhkan, dan lepaskan semua beban Anda padanya. Dalam ayat-ayat ini, Yesuslah yang berbicara. Mintalah, dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah, dan kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Siapa yang mencari, dia akan menemukan. Bagi siapa yang mengetuknya, pintu itu akan dibukakan. Matius 7:7-8. Dia sedang menunggu dan dengan senang hati akan mengambil bebanmu darimu. Serahkan bebanmu pada Yahweh dan Dia akan menopangmu. Dia tidak akan pernah membiarkan orang benar tergerak. Mazmur 55:22.
Carilah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan Anda, dan Dia akan menyediakan semua yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu takut atau cemas tentang apapun. Dalam ayat-ayat ini, Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang betapa berharganya mereka baginya, sehingga mereka tidak punya alasan untuk khawatir atau takut. Demikian pula orang yang menimbun harta untuk dirinya sendiri, namun tidak kaya di hadapan Allah. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang hidupmu, apa yang akan kamu makan, dan juga tentang tubuhmu, apa yang akan kamu kenakan. Bayangkan burung gagak, mereka tidak menabur, tidak menuai, mereka tidak mempunyai gudang atau lumbung, dan Tuhan memberi mereka makan. Betapa lebih berharganya dirimu dibandingkan burung. Siapa di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambah tinggi badannya 1 hasta? Jika kemudian Anda tidak mampu melakukan hal-hal terkecil sekalipun, mengapa Anda khawatir dengan hal-hal lainnya? Perhatikan bunga lili, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja keras dan tidak memintal. Dan aku berkata kepadamu, bahkan Salomo dengan segala kemuliaannya tidak berpakaian seperti salah satu dari mereka. Tetapi jika demikianlah, Allah mendandani rumput di ladang yang ada pada hari ini, dan besok dibuang ke dalam oven. Terlebih lagi, Dia akan mendandani kamu, hai kamu yang kurang beriman. Sebab segala bangsa di dunia menginginkan semua hal ini, tetapi Bapamu mengetahui bahwa kamu memerlukan hal-hal ini. Tetapi carilah kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan kepadamu." Lukas 12, 21-22, 24-28, 30-32. Ketika Anda percaya kepada Tuhan dan berbagi beban Anda dengannya, sebagai imbalannya Anda akan mendapatkan sesuatu yang sungguh menakjubkan, damai sejahtera Tuhan. Saya sudah mengalaminya secara langsung, dan itu benar-benar melampaui pemahaman. Yesus menggambarkan kedamaian yang Dia berikan dalam ayat ini. "Damai aku tinggalkan bersamamu. Kedamaianku kuberikan padamu. Natau seperti yang dunia berikan, aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah dan jangan pula merasa takut." Yohanes 14:27. Rasul Paulus menguraikan kebenaran tersebut dan selanjutnya mengungkapkan bahwa kedamaian Tuhan menjaga hati dan pikiran kita. Biarkan kedamaian Tuhan menenangkan kekhawatiran dan ketakutan Anda. Jangan khawatir dalam hal apapun, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonanmu diberitahukan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4:6-7.